Halo guys, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Perkara Hidup. Balik lagi bersama gua, Tole, bersama kawan gua di sini. Halo semuanya, kenalin nama aku. Bercanda. Gue Nur, gue juga yang akan nemenin Tole hari ini. Kita akan ngobrol perkara hidup bareng sama Bu Guru milenial yang nyerempet Gen Z. Mantap. Oke. Sebenarnya untuk teman-teman kita kayaknya udah tahu ya siapa yang ngobrol bareng kita ya Le. Tapi yang belum tahu kita perkenalkan, ini dia Ika Damayanti. Halo. Tega, apa kabar Teh? Kabar? Kabarnya sehat banget deh pokoknya. Lagi sibuk apa nih Teh kayak ini? Sibuk ngurusin MPLS. Sekolah mau pada masuk nih ya. Guys, for your information, syuting hari ini tuh bertepatan sama penerimaan calon murid baru dan juga Piala Dunia. Jadi kalau misalnya hari ini kalian ngelihat Tole lesu, berarti dia habis kalah judi. Sip. Tuh ya, buat pemenang yang taruhan nama gua, selamat. Ya, saya mention aja 3 orangnya. Pada saudara Rimba, Padil, Alpen, ya. Tuh, selamat. Jangan dikat, oke? Oke, balik lagi ke Ika. Gimana Teh? Setelah ini setahu gue kayak udah hampir mungkin jalan 3 tahun lu ngurusin anak-anak murid kelas 6 kan, yang demand-nya tuh lumayan tinggi banget nih. Maksudnya kayak ada persiapan ujiannya juga banyak kan sekarang, karena kurikulum juga udah menurut gue agak ribet ya. Gimana menurut lu Teh? Ya di perjalanan bukan 3 tahun sih, 5 tahun nih. Tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-6. Perjalanan buat kurikulum makin ribet, apalagi di tahun kemarin ini, di tahun ajaran kemarin itu kita udah ada TKA yang bener-bener bikin guru kelas 6 tuh kedebak-kedebuk banget, operator kedebak-kedebuk. Jadi ya alhamdulillah sih bisa dijalanin sih. Buat kedepannya mungkin memang masih terus kedebak-kedebuk sih pasti kayaknya, karena emang masih penyesuaian gitu. Kedebak-kedebuk nih ya, jungkir balik. Boleh dipraktekin. Jangan, aku satu nih di sini. Editor tolong nanti diedit. Lagi jungkir balik. Mungkin sebelumnya kita fokusnya nanya tentang MBG dan hal lucunya sih. Nah dulu MBG ini apa nih? My Brondong gue? Ya sih. Atau Mas Bayu ganteng. Udah di-mention harus jadi bintang tamu ya Pak Bayu. Atau yang rame di TikTok, Mas Balil ganteng. Aduh. Enggak ikutan. BBM naik. Jadi gimana Teh pengalaman sekolah lu nerima MBG tapi? Nerima MBG. Kita nggak nolak karena abang sih awalnya sih katanya nggak boleh sampai nolak gitu kan awalnya. Jadi ya udah berjalannya waktu ya, alhamdulillah sih lancar-lancar aja tempat gue mah. Ada hal lucu mungkin kayak telur di bentuk-bentuk aneh. Di hari pertama kita bener-bener kaget kan, namanya baru penyesuaian MBG, dia baru masuk ke kita, kita mesti ngapain aja tuh bingung. Excitednya sampai murid gue tuh lagi belajar, tiba-tiba ada mobil MBG, dia tiba-tiba keluar heboh. Lari gitu kan. FOMO. Iya. Terus nyiapin, terus gimana kita ngembaliin rantangnya itu kita masih belum terbiasa lah awalnya gitu. Tapi kalau sekarang ini sih ya awalnya karena memang menunya masih itu aja, ayam terus telur gitu kan. Terus sampai murid gue tuh nulis di di rantangnya. Nulis, Pak makasih ya, sampai ada yang ngasih duit 2.000. Oke. Pak makasih ya udah nganterin MBG kita nih buat Bapak gitu. Beberapa sih awal-awal itu lucu-lucu banget. Terus sampai minta karena keseringan dikasih pisang, sampai ngomong, Pak kita mau anggur ke gitu. Terus
pas 2 hari atau 3 hari kemudian ada anggur. Kita di ini loh apa namanya diikutin lo maunya kita besok kita minta apa ya gitu, nulis burger. Kayak apa sih? Mas Antam. Maunya gitu. Maunya ya apa aja ada gitu ya. Sampai kayak dia apa yang kita mau tuh ada gitu. Ya alhamdulillah sih kalau yang aneh-aneh sih nggak ada di tempat gue. Nggak kayak yang di luar sana itu loh. Awalnya wah persiapannya sih sampai kita bikin surat perjanjian ke orang tua. Itu mereka masih ke bawah tuh. Kan ada yang apa namanya? Ada yang setuju apa kagak gitu. Iya. Terus ada transisi yang anak gue keracunan gimana gitu kan. Kalau kotor gimana. Itu bener-bener bergulir selama 1 bulan buat nyiapin itu doang sih. Terus kesini-sininya ya karena kita kasih pengertian, kita pertemuan sama orang tua, alhamdulillah sih udah berjalan selama 6 bulan inilah, dari bulan Desember kalau nggak salah saya ingat sih gitu. Mantap. Berarti dari itu kan ada hal lucunya tuh ngasih apa katanya segala apa yang kita Ngasih minta duit juga. Makanya tadi gue bilang minta Mas Antam maunya ya. Apa masih yang kemarin disita tuh? Mas Yanto. Ya. Jangan dong. Waduh, masih ke sono nih. 75 kilo. Semen berapa esak? Ngalah-ngalahin Mas Monas gak sih? Bukan parah banget. Oke, back to the topic. Di awal juga gue udah mention kalau Teika nih apa namanya guru milenial yang nyerempet Gen Z. Kayak gimana sih cara ngatur waktu lu nih? Kita kan kayak masih pengen main gitu ya, kayak aduh masa gue di sekolah doang gitu. Dengan lu yang juga harus kayak gue harus pinterin nih anak bangsa gitu. Gimana cara lu bagi waktu si anak bangsa ini? Enggak sih kalau misalnya buat minterin anak-anak, ya alhamdulillah kita berjalan. Ya namanya guru harus belajar dari mana aja gitu. Dari media sosial, apalagi anak-anak gue tuh yang udah kenal TikTok, yang di depan TikTok cuma joget-joget doang. Joget berajal. BGW. Asetera. Kadang kalau misalnya dibilang apa namanya harus ngikutin perkembangan mereka, ngikutin sama. Pernah gue apa namanya dulu tuh awal-awal jadi guru ada yang namanya bahasa G, ya kan? Bahasa I, gue gunung gunung nggak tahu gitu G. Terus bahasa apa namanya kata-kata yang dibalik-balik, ya kan? Asap kilap. Iya, gitu. Pernah banget gue apa namanya di satu sisi dia kayak ngomongin satu sama lain, terus ada yang nggak suka sama gue gitu misalnya. Ya gue coba jawab pakai bahasa biasa dong, karena gue ngerti, gue jawab pakai bahasa biasa, dan mereka dengan kagetnya, ngerti gitu. Jadi dia malu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya buat perkembangan sih alhamdulillah gue masih ngikutin, karena semua ya walaupun gak kayak ibu-ibu atau bapak guru yang di luar sana yang lebih hebat dari gue tuh apa medianya makin banyak gitu. Gue masih yang ya sederhana deh. Tapi buat ngatur waktu gue selalu apa sih menyesuaikan aja. Namanya kita kan juga manusia ya, butuh main, butuh bergaul gitu, butuh ketemu temen-temen, sampai apa namanya kayak ketemu sama temen tuh wajib menurut gue kan. Hal yang biar tetap waras kan ya. Ibaratnya gue di sekolah ya memang notabene bukan sekolah yang mewah atau sekolah yang internasional atau gimana. Gue masih di swasta yang ya di tengah-tengah lah gitu. Masih ada anak bandelnya, masih ada anak yang broken home atau apalah itu yang kurang-kurang. Tapi ya alhamdulillah karena kita ada di tengah-tengah ini, kenal nih sama yang apa namanya, sama yang orang tuanya begini begitu, kita harus ngadepinnya gimana ya. Alhamdulillah berkembangnya ya tetap harus tetap harus waras ya kan. Kayak kita lagi galau nih misalnya kan, namanya lagi mikirin keluarga ya kan. Bener. Walaupun belum berkeluarga ya punya keluarga kan. Jadi ya apa namanya tetap kalau udah pagi ya walaupun ada rasa pulang main malam terus paginya mesti ngajar lagi, harus tetap siap ya. Alhamdulillah semua terjalani lah Ya, terus keren. Berarti kan dari fokus TK nih, berarti kan sekarang fokusnya ngajar sama sebenarnya emang tadi yang MBG sebenarnya kan. MBG itu kan banyak hal lucunya nih, banyak kan. Ada nggak sih kayak
anak-anak TK nih murid-murid teh kayak misalnya bikin joget kan tadi kan mention TikTok, ada kan bisa joget MBG kan lagi. gitu ngelihat sampai gimana. sampai apa namanya supirnya kan kadang MBG. karena kita kan berinteraksi langsung sama supir sama yang ngebantuin mereka lah kayak bukan koneksi kayak pendampingnya gitu kan. Kalau misalnya Pak ada lagu baru Pak yang ini coba nyanyi sampai apa namanya supirnya tuh bentar videoin dulu gitu sampai dia excitednya begitu gitu sampai ngebuka handphone buat ngerekam mereka gitu saking merasa dihargai di apa namanya kayak ke anak sendiri gitu jadinya senang gitu kitanya juga apa sih joget-joget sebenarnya kan ya buat lucu-lucuan ya memang hal-hal yang lucu-lucu gitu sih namanya anak SD ya kalau di tempat gue tuh anak SD nggak tahu deh kalau SMP SMA ya masih ada yang jogetnya gitu. Terus kalau dari menunya ada yang lucu gak misalnya tempe brulee, oncom spaghetti. Iya, kan misalnya gitu kali ada yang kakak tahu tuh yang aneh-aneh gitu. Iya, kalau misal bahasa-bahasanya kayak misal ayam manis pokoknya ayam manis padahal ayam kecap bener terus ayam bumbu bakar padahal ayam bakar gitu gitu-gitu sih sampai penamaannya aja ya penamaannya kayak kentang apa gitu padahal kentang kayak apa sih wedges ya potato wedges gitu-gitu sih tergantung menunya kalau misalnya lagi kalau burger biasanya kita disuruh DIY ada rotinya nih ada bannya tuh ada rotinya pokoknya bisa-bisa jadi tuh dia tuh ya buat informasi aja sih mereka itu selalu ada karbo proteinnya sayurannya sampai buah-buahnya jadi kalau misalnya apa tuh dijelasin semuanya gitu karedok belum ada dong mohon maaf nih anak SD coy nggak semua orang suka karedok kan ada buah katanya tapi kebanyakan ini edamame selalu tuh edamame kacang edamame pendengar iya ya mama kacang bulu deh kayak lama sosok enggak mohon maaf enggak sengaja ya episode sebelumnya orangnya ada bapaknya namanya iya itu sering banget kan kalau kita guru-guru kadang ya kalau kayak misal mungkin orang-orang mikir kalau misalnya nggak habis gimana kita selalu ngasih mereka atau ngasih ke mereka buat bawa ompreng gitu kita nggak suka nih Bu misalkan ada beberapa anak yang memang nggak suka sayur gitu padahal tujuannya pemerintah mungkin mengadakan MBG ini biar anak-anak tuh suka sayur, suka buah gitu. Kita nggak bisa mungkirin juga ya namanya anak-anak mungkin dari kecil ada trauma atau apa sama sayuran sama buah-buahan gitu. Jadi kita nyuruh mereka bawa ompreng. Nanti yang mereka suka misalnya nasi sama ayam atau sayurannya brokoli, buahnya apa. Nanti dimasukin tuh sayurannya aja, sisanya dimakan sama dia. Ada beberapa bocah juga kayak kelas 1 nih, anak kelas 1 tempat gue. Kok gak dimakan? Enggak Bu, buat adik saya aja di rumah gitu. Saking cintanya sama adik gitu. Itu beberapa ada yang begitu. Siapapun yang nyediain yang nyisihin itu buat adeknya, adek lu juga dapat ntar. Tenang. Apalagi di RT, di RW kan udah iya. Kita akan ada itu. Lu dapet info belum? Iya. Ada kan? Harus tahu tuh. Harus tahu tuh ya. Masih ada gak? Lu masih penasaran gak sama MBG per MBG-an? Apa sih? Enggak sih MBG telat. Udah jam 1 gitu ya? Udah balik nih. Oh, enggak sih kalau itu mah mereka selalu konfirmasi. Misalnya mobil MBG keguling gitu. Amit. Enggak gitu dong. Enggak ada yang tahu kan. Bisa sih. Ini sih kalau kita jadi karena kita kan ada SPPG itu kita komunikasinya by group. Terus jadi kalau misalnya kita by group itu kadang lama kan, dia mungkin banyak yang dihubungin gitu. Tapi kalau misalnya ini kita inisiatif minta nomornya supirnya tuh, Pak, ini kok sampai jam segini harusnya karena
buat informasi juga di sekolah gue juga masih ada kantin kan. Kita juga kan nggak mau mematikan rezeki orang. Benar. Jadinya kita ada 2 istirahat, tadinya 1 kali, sekarang jadi 2 kali. Kalau misalnya di pagi itu dia belum datang, misalnya ada keterlambatan atau apa gitu di teknisnya mereka, kita tukar tuh, kita switch. Jadi istirahat yang kedua harusnya kantin, jadi kita tukar MBG-an di terakhir gitu. Paling kalau misalnya kita udah pulang sih, kan gue pulang jam 12 gitu. Siangnya tuh masih SMP, kadang suka telat-telat buat ngambil, ntar jam 2, jam 1 gitu. Mungkin ada rapat atau apa gitu supirnya, nanti kita konfirmasi aja gitu. Bagusnya sih komunikasinya bagus gitu sama yang anternya gitu. Kira supirnya rapat apaan tuh ya? Waduh. Kurang tahu deh. Dapat sopir SWPG. Hai tim, ini kopi bisa diminum kan? Tip, boleh. Jangan tegak, boleh. Silakan. Nah, nggak ngopi ya. Guys, Capek. ini kita ngopi loh, tagline-nya loh. Iya sih benar. Iya, Ngopi deh benar. boleh. Domelin. Enak banget ngopinya. Banget nih. Sambil ngobrol ya kan. Manisan nih. Namanya juga ngopi. Terus apalagi ya? Bentar lagi coba. Lo ada pertanyaan enggak? Ya mulu. Pertanyaan. Cut. Oh iya. Apa itu? Nur? Sebenarnya yang bikin penasaran tuh lebih ke kayak lu tuh ngerasa beban gitu gak sih jadi guru? Karena ketika kecil kan kayak lu ditanya cita-cita lu apa gitu, kebanyakan jadi dokter kan. Bahkan gue juga dulu gak kepikiran buat jadi guru gitu, karena ya menurut gue itu berat aja sih. Tapi menurut lo gimana pandangan lu soal cita-cita menjadi guru dan sekarang jadi guru gitu? Dari dulu karena inspirasi sih pasti dari orang tua gue ya. Karena kebetulan ibu gue juga guru almarhum. Dari kecil gue memang kalau ditanya cita-citanya apa, jadi guru pasti ditulisnya guru. Kan kayak Mos tuh tulis cita-citanya apa, guru. Sampai gue nongkrong sama temen gue, lo kerja di mana nih? Guru. Gak enak banget, masih muda cita-citanya udah tercapai gitu. Sampai ya ada rasa bangga banget sih pasti. Kalau misalnya dibilang apa kesulitan? Yang kesulitan kadang ada konflik antar orang tua gitu. Ada yang mereka itu mau anaknya lebih unggul tapi enggak, apa sih, ya adalah konflik-konflik kecil kayak anak ini maunya begini, anak ini maunya begini. Kan kita mesti ngadepin. Gue sendiri nih di depan, mereka ada 15 anak nih, misalnya gitu, misal ada 15 anak yang mesti kita hadepin nih. Ada, ya maaf, kadang ada anak yang Apa tuh? apa sih, ABK. Berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya udah, kita mah berjalannya waktu, kesulitan itu pasti ada, tapi juga kan segala sesuatu yang sulit pasti ada jalannya. Pasti. Alhamdulillah sih, permasalahan kecil ya yang penting gak jadi besar gitu. Itu sih. Udah closing. Ayo. Keren. Alhamdulillah. Tapi ada nggak pesan-pesan lo nih buat teman-teman di luar sana mungkin yang sekarang masih kuliah jurusan pendidikan ya khususnya gitu, yang bercita-cita menjadi guru, melihat beban yang ada? Karena gue nggak tahu sistem pendidikan di negara pasti beda ya. Cuma gue pecinta drakor, gue baru-baru ini nonton drakor terbaru tentang sekolah. Jadi kayak pasti banyak kesulitan, banyak beban, banyak hal-hal yang kayak tekanan dari orang tua, tekanan dari pemerintah gitu. Apa pesan lo buat orang-orang di luar sana dan juga mungkin murid-murid lo yang lagi nonton hari ini? Ini dia Bu Ika berbicara. Enggak sih, kalau buat teman-teman yang masih kuliah, jalanilah. Semua rezeki udah Allah yang atur. Betul. Apa namanya, yang heboh sekarang kan gaji guru kecil lah ya. Matematika Allah lebih gede kok. Benar. Apa namanya, gaji kita kecil, Allah ngasihnya lebih kok. Ini terbukti saya tidak pernah kecil. Betul. Kok jadi kesana? Kesana ya, betul. Makanya orang-orang gak ada yang menyangka kalau gaji guru itu kecil. Karena ini tidak pernah kecil. Iya. Masuk. Betul tidak?
kata murid lo juga nih kan dari lahir udah gede kayaknya. Ya gitu. gitu. Jadi buat kalian yang masih berusaha buat jadi guru, semangat. Jalani ya, mudah-mudahan rezekinya jadi PNS atau P3K gitu. Amin. Rezekinya doain juga ya. Amin. Semoga guru-guru pada diangkat derajatnya tahun ini. Amin ya Allah, itu doa orang guru-guru kita sekarang kok gitu. Terus kalau buat teman-teman guru tetap semangat ya, walaupun di luar sana terlalu banyak ya, kayak tadi nih di Korea kan di drama Korea itu kebetulan saya juga nonton. Itu relate-nya banget ada banget gitu. Tapi buat buat di sekolah yang ada begitunya, mudah-mudahan sih udah gak ada ya. Semoga. Karena buat nih pemerintah nih, tolong lindungi kami. Tak perlindungan. Iya. Ya, karena kan teman-teman kita yang di luar Bener. ya kalau di Jakarta sih alhamdulillah ya. Enggak ya, sedikit banyak yang kayak gitu mah ya Bisa teratasi lah ya. Bisa kalau teratasi. di Di daerah-daerah kita guru nggak tahu dibunuh ya, gue gak kebayang kalau Sama aja. dibunuh sama murid gue. jangan. Amit amit jambak bareng. Serem banget. Apalagi anak SD ya, amit amit jambak. Nggak, jangan sampai. Itu sih pokoknya semangat buat semuanya. Dan buat MBG semoga jadi Semoga makin enak. makin enak. Kalau misalnya dilihat di luar sana kan yang MBG begini, kalau saya penerima manfaatnya ya udah kita nikmatin aja. Yang mau yang aneh-aneh. Pusing lo. Oke, teman-teman semuanya yang mau jadi guru jangan patah semangat, karena balik lagi guru itu salah satu pekerjaan yang paling mulia menurut gua. Karena kalian bisa menghandle semua kepala, baik kepala muridnya, kepala sekolahnya, kepala orang tuanya, kepala pemerintah juga. Jadi kalian luar biasa. Teruskan mimpinya. Thank you juga Tika hari ini udah nyempetin waktu datang ke sini di sela-sela kesibukannya MPLS. Tepuk tangan semuanya. Oke guys, ya berakhir sudah episode hari ini. Kita akan ada episode-episode berikutnya dengan teman-teman kita yang lain dengan cerita-cerita mereka yang berbeda-beda juga. Yang menarik lainnya. Sip, gua Cantika. Asik. Ay Cantika. Aceh. Oh, Mendukung Siapa dong? masa gue tole jawab banget. Tadi gue kenalin tole. Ya, ulang nih. Diulang tapi jangan dikat ya. Ya, Gua Nur. gua tole. Selamat ketemu lagi di Ngopi episode selanjutnya. Bye.